Waduh, Israel mencekam. Hizbullah kirim serangan bawah laut mematikan. Militer Israel atau IDF mengklaim telah berhasil menghentikan serangan yang dilakukan pasukan milisi Hizbullah di wilayah utara perbatasan dengan Lebanon. Dalam siaran resminya, IDF menyatakan sejumlah milisi Hizbullah telah tiada dalam pertempuran wilayah Hardov itu. Upaya untuk menyusup ke sel Hizbullah di daerah Hardov digagalkan. Tidak ada korban untuk pasukan kami. Pasukan IDF siap dan bersedia untuk melakukan dan juga melanjutkan seperlunya. Kami tidak akan membiarkan keamanan warga negara Israel dan kedaulatannya dirusak, tulis IDF dikutip FIFA Militer. Hizbullah melakukan serangan mendadak pada Senin 27 Juli sebelumnya. Serangan terjadi sangat cepat. Pasukan milisi Hizbullah menembakkan rudal anti-tank jenis Kornet ke beberapa lokasi konsentrasi militer Israel. Selama penyerangan berlangsung, kondisi Israel benar-benar mencekam. Sirene tanda bahaya tak henti-hentinya meraung-raung. Penduduk di sekitar lokasi diperingatkan untuk tidak keluar rumah sampai kondisi darurat berlalu. Namun meski berhasil menghancurkan serangan Hizbullah itu, Israel masih dilanda ketakutan yang luar biasa. Sebab Angkatan Laut Israel menyatakan telah mendapatkan informasi terbaru bahwa Hizbullah akan melakukan penyerangan balik besar-besaran melalui jalur laut. Komandan Angkatan Laut dari Pangkalan Haifa, Brigadir Jenderal Gil Aginski, mengatakan kemungkinan serangan laut melalui laut sangat besar terjadi mengingat banyak sekali infrastruktur strategis milik Israel di lautan, salah satunya adalah eksplorasi gasnya. Hanya saja dalam wawancara dengan Israel Hayom, Brigjen Gil menyatakan militer Israel sudah siap menggagalkan serangan laut pasukan Hizbullah. Tantangan yang kita hadapi ada dua, dari laut dan juga dari bawah laut. Di atas air kami tahu bagaimana menghadapi skenario apapun, termasuk beberapa skenario yang sangat rumit, kata dia. Menurut Brigjen Gil, militer Israel telah menyiagakan kapal selam dan juga kapal perang SAR-6 untuk menjaga wilayah maritim dari serangan Hizbullah. Meski begitu, dia tak menyebutkan kapan serangan itu akan dilancarkan Hizbullah. Untuk diketahui, Israel memang telah membuat kesal banyak pihak, terutama tetangganya yaitu Lebanon. Mereka melakukan pengeboran minyak di perairan sengketa antar kedua negara. Kondisi ini diduga kuat menjadi pemicu kemarahan Hizbullah dan memacu semangat milisi bersenjata itu untuk melancarkan serangan ke wilayah maritim Israel. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, para menteri Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan yang mereka sebut umat Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Janji itu salah satunya disampaikan Menteri Urusan Agama Turki, Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya seperti dikutip Yerusalem Post. Komentar Erbas muncul ketika para sarjana agama dan tokoh-tokoh kuat Turki yang dekat dengan kepemimpinan dan partai terkemuka negara itu ramai berdiskusi di forum online para cendekiawan Palestina. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan juga nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Pandangannya menggemakan pandangan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu yang mengatakan pada pertemuan Komite Eksekutif 10 Juni lalu bahwa Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ataupun ibu kotanya. Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkatkan juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid.
Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Sebelumnya, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika Serikat dan juga Israel. Sementara itu, diberitakan sebelumnya. Menurut survei resmi pada tahun 2012 lalu, jumlah umat Islam di Rusia mencapai 9,4 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Namun update terbaru mengatakan jumlah Muslim di Rusia mencapai 20 juta jiwa. Bagaimanapun, statistik itu tidak sempat memasukkan data kependudukan dari dua negara bagian Rusia yang berpenduduk Muslim signifikan, yakni Chechnya dan Ingushetia, lantaran adanya ketegangan sosial pada waktu itu. Tiap-tiap negara bagian itu berpenduduk sekitar 2 juta jiwa. Alhasil, total pemeluk agama Islam di negara beruang merah itu pada tahun 2012 lalu, orang juga mengatakan lebih banyak lagi. Runtuhnya Uni Soviet pada dekade 1990-an membawa dinamika baru bagi Rusia. Perekonomian terus membaik di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Banyak kota di negara tersebut yang kian bergeliat dengan aktivitas ekonomi, di antaranya adalah wilayah sekitar Kutub Utara atau pesisir dekat Samudra Arktik. Daerah yang kerap disebut sebagai Utara Jauh itu kaya akan sumber daya alam dan juga mineral. Dalam pemahaman umum, Utara Jauh meliputi kira-kira 5,5 juta kilometer persegi atau sepertiga dari total luas Rusia. Ada banyak negara bagian yang termasuk Utara Jauh. Di antaranya adalah Yakutia, Magadan Oblast, Distrik Otonom Chukotka, Kamchatka Krai, Murmansk Oblast, Yamal-Nenets, serta Khanty, Mansi, Yugra. Begitu pula dengan beberapa kota penting di Argalsk Oblast, Republik Komi, Tyumen Oblast, Krasnoyarsk Krai, dan juga Irkutsk Oblast.